pagi murid-murid. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Hari ini kita akan melanjutkan materi setelah kemarin tentang fluida statis yaitu tekanan hidrostatis. Kita akan belajar mengenai hukum Pascal. Apa? Tentang apa? Hukum Pascal. Ya, hukum Pascal ya. Hukum Pascal. Tulis dulu. Ada yang ingat nggak hukum Pascal itu berkaitan dengan apa? Nggak tahu. Tentang tekanan, Bu. Tentang tekanan ya. Pascal itu adalah satuan dari tekanan. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tekanan pada air pada hukum Pascal ini. Sebelumnya Ibu mau mengingat dulu. Kita coba pakai ini ya, percobaan ini. Kalau misalnya di sini ada plastik, di sini plastiknya berlubang ya. Ibu kasih air, kira-kira airnya bakal gimana? Nah, ini plastiknya sudah dikasih air, kemudian kita lubangi ya. Kita lubangi. Nah, ketika kita beri tekanan ini, misalnya tekanan ya, seharusnya ini hampa udara, tapi karena tidak mungkin hampa udara, jadi nggak masalah ya. Ketika kita tekan, maka airnya akan mengalir ya ke segala arah ya, sesuai dengan titik-titiknya. Kemana? Ke segala arah. Ya. Kalau misalnya semakin besar tekanannya Ibu, maka alirannya semakin besar juga ya. Sama muncrat. Kalau kecil juga semakin kecil. Nah, kalau begitu coba Ibu tulis dulu. Kalau gitu kita coba gambarkan ya. Tadi kalau dalam piston, jadi percobaan Pascal ini menggunakan piston. Misalnya ada wadah air, di sini ada pistonnya yang untuk mendorong. Nah, di sini ceritanya hampa udara ya, jadi nggak ada udara yang masuk. Kemudian ada titik-titiknya. Di sini ada lubang-lubangnya. Ketika didorong, maka airnya akan dialirkan ke segala arah sama besar dengan tekanan yang diberikan gitu. Jadi hukum Pascal ini bisa disebutkan sebagai tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup. Ini kan ruang tertutup ya. Dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah, kan geraknya air seperti itu ya, ke segala arah dengan besar yang sama dengan tekanan yang tadi, gitu ya. Paham? Nah, coba kita lihat video berikut ini. Di sini ceritanya Ibu punya dua bejana, punya dua pipa ya, pipa yang berhubungan. Di pipa yang satunya ini kakinya lebih kecil, A1, peluas penampangnya lebih kecil. Kemudian di kaki yang kedua, di A2, penampangnya lebih besar. Nah, ketika di A1 diberi tekanan, maka tekanan di A1 ini akan diteruskan ke segala arah, sehingga A2 nya juga tertekan ke atas. Jadi yang di A1 tertekan ke bawah, yang di A2 tertekan ke atas. Nah, seperti ini, karena dia menekan ke segala arah, sehingga A1 yang tadi tekanannya lebih kecil, gayanya lebih kecil, bisa mendorong di A2. Jadi bisa disimpulkan kalau di P1 ini tekanan yang di sini sama dengan tekanan yang di sini. P1 sama dengan P2. Nah, coba digambarkan ya. Jadi misalkan ini ada pipa berhubungan, pipa U. Nah, karena tekanannya diteruskan sama besar ke segala arah, berarti P1 sama dengan P2. P1 sama dengan P2. Ini A1 ya. Ini A1. Ini A2.
Ini penerapannya ada pada pompa hidrolik atau yang biasanya buat ngangkat mobil di tempat ini ya, tambal ban mobil. Nah, misalnya A2 sama dengan 2 kali A1. Kan lebih besar ya ini. Misalnya 2 kalinya A1. Nah, F yang di F1 itu F1 sama dengan F. Nah, kira-kira di A2 F-nya berapa? 2. Kita coba turunkan dari persamaan ini ya. P1 sama dengan P2. P1 persamaannya apa? F per A. Ya. Berarti ini F1 sampai A1 sama dengan F2 per A2. Nah, sekarang ketika F1-nya F dimasukkan ya. F1-nya F, F2-nya F2 ya. Kita nggak tahu masian. A1-nya A1 ya. Kemudian A2-nya 2 kali A1. Begini ya. Nah, berarti ini bisa kita coret ya. A1 berarti F-nya ini 2-nya naik ke atas ya, 2F sama dengan F2. Nah, gaya yang dihasilkan itu sebesar 2F. Nah, ini bisa dimanfaatkan karena ketika kita menggunakan penampang yang kecil, maka kita hanya butuh sebesar F. Tetapi yang dihasilkan bisa 2F gitu. Jadi lebih efektif. Misalnya ketika di sini ada mobil. Misalnya di sini ada mobil. Nah, misalnya dengan perbandingan A2 sama dengan 2A1, berarti kita hanya butuh setengah gayanya mobil. Sehingga mobilnya bisa terangkat ke atas. Begitu ya. Oke. Jadi gimana tadi kesimpulan dari hukum Pascal? Hukum Pascal itu apa? Ada yang masih ingat? Tekanan. Hukum Pascal mengenai tekanan ya. Jadi hukum Pascal adalah tekanan yang diberikan pada air dan pada zat cair pada ruang tertutup akan diteruskan sama besarnya ke segala arah. Seperti itu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada ya. Bisa dipahami ya tadi? Ini penerapannya pada pompa hidrolik gitu. Oke, sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.